Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine, it's good. And today I want to tell you about short message. Before begin, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, di hari ini siapa yang tidak bisa hadir? Oh, Denny ya. Oke. She is 6. Oh, oke, thank you. And so, mari kita mulai pelajarannya. Di sini kita akan membahas short message atau bisa disebut pesan singkat. And definition of short message is a short message that is used to convey something to another person so that the person does or does not do something because we can meet directly with the person to whom we will give the message. Jadi maksudnya definisi dari short message adalah pesan singkat untuk mengkonfirmasi seseorang bahwa kita tidak bisa bertemu dengannya meskipun kita sudah berjanji, tapi kita ada halangan atau apa. Jadi kita membuat pesan singkat untuk memberikan keterangan ke orang tersebut, orang yang akan kita temui. And next is must have short message. Di short message itu ada beberapa bagian, and bagiannya itu ada 3. And the first is decipher, and decipher is to the message that contains the name or organization. Usually the reception is at the the top left corner. Yang pertama itu ada bagian penerima. Penerima itu bisa nama orang ataupun nama perusahaan. Yang ditulis biasanya berada di atas sebelah kiri. And second is content. Contains the author's purpose or intent to the reception. Jadi konten itu berisikan hal-hal yang akan kita sampaikan ke penerima, apa itu alasan atau apakah itu keterangan apapun itu berada di isi surat atau konten. And the 3 is sender. Sender is the name of the author of the letter is at bottom left. Jadi sender itu adalah pengirim. Siapa yang mengirim surat? Tentu saja ini sangat penting bagi untuk surat pendek agar si penerima tidak pusing untuk bertanya-tanya gitu kan. Bertanya-tanya dari siapa ini surat gitu kan. Siapa yang memberi surat, siapa yang tidak bisa bertemu. Nah, itu pentingnya sender. Receiver, content, and sender itu bagian yang harus ada di surat pendek, pesan singkat. Receiver sangat penting untuk ditulis karena kalau tidak ada penerima kan kita jadi tidak ada tujuan gitu untuk siapa suratnya. And content isinya itu, kalau kita tidak membuat konten ya sudah tidak usah membuat surat gitu, tidak usah menyampaikan sesuatu hal-hal yang kenapa kita tidak bisa hadir, tidak bisa bertemu dengan orang yang kita tuju. And the sender is pentingnya ada pengirim seperti tadi, penerima agar tidak kebingungan surat ini tuh dari siapa, seperti itu. And the type is short message have 2. The first is written message. One method to convey message by applying the message we want to convey on a physical sheet of paper. Jadi written message itu diaplikasikan seperti menggunakan kertas kosong, dan kita menulis di kertas tersebut manual menggunakan tangan gitu kan, menggunakan pulpen, kertas kosong. Dan ini sangat mungkin sampai sekarang sudah jarang menggunakan
tipe-tipe pesan singkat seperti ini gitu kan. And yang kedua, electric message, a type of short message that use electronic media which use provider signals to send message. Nah, kenapa yang pertama itu sudah jarang digunakan? Karena sudah adanya teknologi yang tipe kedua ini, yaitu electric message. Di electric message ini kita menggunakan handphone ataupun telepon, apapun itu ya, email atau aplikasi WA, Telegram, and dulu sih ada yang namanya BBM, BlackBerry Messenger, tapi sekarang sepertinya sudah tenggelam, sudah tidak bisa, sudah jarang orang yang memakai BBM. Dan kita bisa lihat fenomena sebenarnya kali ini, electric message seperti WA atau Telegram itu hanya untuk menyampaikan pesan singkat. Tapi fenomena kali ini kan mungkin saya juga pernah mengalaminya dan mungkin sampai sekarang. Di WA, di Telegram seperti itu bukan untuk menyampaikan pesan singkat, tetapi untuk curhat gitu. Fenomena kali ini mungkin sedikit agak persimpangan dengan tipe message yang kegunaan yang sebenarnya. Jadi chatnya itu panjang banget, sampai yang asalnya cuman satu, yang harusnya pesan singkat itu cuman beberapa kalimat, ini jadi puluhan kalimat, malahan bisa terkadang bisa disebut sebagai cerpen gitu. Itu fenomena pesan singkat yang mungkin bisa dibilang disalahgunakan gitu ya, karena kegunaannya itu untuk pesan singkat, untuk menyampaikan tujuan dan yang lainnya. Dan di sini saya mempunyai contoh sample short message dari Silvana, and the content is, "Hi, where are you?" Jadi Silvana itu mencari penerimanya, yaitu Zaid. "Where are you? I come to your class." Silvana itu datang ke kelas si Zaid ini. "To return your pen just now." Untuk mengembalikan pulpennya si Zaid yang sudah Silvana pinjam. "But you were not in." Tapi si Zaid ini tidak ada di kelasnya. "So I put your pencil on your table." Jadi Silvana itu menyimpan pensilnya di mejanya. Nah, pesan singkat itu seharusnya seperti ini, hanya menyampaikan tidak perlu basa-basi, seperti assalamualaikum sih yang penting ya. Assalamualaikum seperti kayak basa-basi apa kabar atau lagi ngapain gitu kan. Sebenarnya pesan singkat di WA pun bisa diaplikasikan kayak gini. Jadi hanya untuk menyampaikan pesan apa yang kita mau beritahu kepada si penerima. Seperti Silvana ini mau mengembalikan pulpen, cuman si Zaidnya tidak tidak ada di dalam kelas. Jadi Silvana menyimpan pulpennya di mejanya. Dan di short message ini ada sender, Silvana. Nah, itu pentingnya sender, penulisan, siapa yang mengirim, agar si Zaid ini tidak kebingungan, ini surat dari siapa gitu kan. Mungkin ada, bisa dibilang si Zaid ini banyak memberikan pulpen ke teman-temannya sampai harus ada namanya, mungkin bisa seperti itu. And next, how to write a short message. Gimana sih cara menulis short message itu, pesan singkat itu? The things that need to be considered in writing message are as follow. Yang pertama, be clear whether in the name of the address, the body of the message, or the sender of the message. Jadi kita itu harus benar-benar memastikan pengirimnya siapa, isinya itu apa, dan penerimanya itu siapa, karena itu kan bagian-bagian terpenting dari yang namanya surat pendek. And the second is
short content. Lagi-lagi di sini kita membahas short content, not long story, seperti yang tadi saya kasih tahu ke teman-teman. Short content, jangan curhat gitu kan. Short message itu seperti itu, nggak perlu bla 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 bla. Untuk mungkin bisa dibilang WA kayak Telegram gitu hanya untuk menyampaikan bisa ketemu tidak kayak gitu. Nah, curhatnya itu secara langsung, tidak by WA, karena di sini short message kayak WA Telegram itu hanya untuk menyampaikan pesan saja. And the last is placed in a place that is easily accessible to the eye of the reception. Next, dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang memo. Memo ini bisa dibilang seperti surat pendek, tapi lebih mempunyai tujuan meminta barang atau mengkonfirmasi, seperti di tempat saya bekerja. And the definition is memo is short, solid, and clear writing that is addressed to some informal, usually no more than 10 lines, and writing can be typed or handwritten. Jadi si memo ini biasanya digunakan untuk, yang pengalaman saya di tempat kerja saya, memo itu digunakan untuk meminta barang atau meminjam sesuatu, meminjam mobil, dan mengajukan jadwal meeting itu menggunakan memo. Dan seperti yang disebut di definisi ini, tidak terlalu panjang. Jadi si memo itu benar-benar singkat, padat, dan jelas, langsung ke tujuan utamanya. Buat apa kita membuat memo, misalkan untuk meminta barang. Jadi di memo itu langsung ditulis, di sini saya meminta barang, seperti itu dah. Di bawahnya tipe-tipe barang apa yang diminta, clear, singkat, padat, dan jelas, yang namanya memo itu. Dan di memo itu bisa dibuat menggunakan komputer, di print menggunakan Microsoft Word or Excel bisa, atau aplikasi lainnya, ataupun menggunakan tulis tangan. Nah, di tempat bekerja saya biasanya sih kalau yang namanya memo itu menggunakan tulis tangan gitu. Adapun yang di print, tapi yang kebanyakannya sih ditulis tangan. Yang di print itu memo jangka panjang gitu. Memo. And next is memo function. Memo is used to remind or confirm about things or affair. The contents of the memo are in the form of notification, instruction, suggestion, message, and certain tasks. Nah, seperti tadi yang saya bilang, memo itu singkat, padat, dan jelas. Dan di dalamnya itu isi memo tersebut untuk mengkonfirmasi hal apapun itu, seperti yang tadi saya sebutkan, meminta barang, bla bla bla, dan lain-lain. Di sini juga untuk menotifikasi, memberi notifikasi itu pemberitahuan, request kayak permintaan, instruksi, harus kemana-kemananya. Jadi kita bisa menggunakan memo, and suggestion, and message, dan lain-lain. And memo parts. Memo itu mempunyai beberapa bagian. Maksudnya apa ya? Bagian. Memo itu mempunyai beberapa bagian. Yang pertama is principal. Principal itu terdiri dari nama, alamat, dan agency emblem or logo. Nama itu ya nama yang sering saya lihat itu nama perusahaannya. Terus address itu alamat perusahaannya ada di mana, and agency emblem or logo. Jadi di memo itu seperti surat resmi sebenarnya. Memo itu bukan untuk digunakan untuk one by one, tapi untuk perusahaan atau organisasi yang resmi, yang sifatnya itu yang sifatnya itu formal.
memo itu lebih ke short message tapi formal, bagian formalnya gitu. Kalau yang sebelumnya kita bahas tadi kan short message tapi orang ke orang, jadi tidak terlalu formal, cukup menuliskan pengirim, isi, sama penerima. Sedangkan di memo ini di daftar paling atas itu harus ada nama, alamat, dan logonya karena memo ini bersifat formal. And next is letter body, contents or short message, give order, information or report. Nah, di isinya surat itu mempunyai apa aja. Letter body yang tadi saya sebutkan kayak give order, meminta barang atau memberikan informasi, nah itu disebutnya letter body. And the last is letter foot, have a signature and full name of the memo maker. Jadi karena memo ini bersifat formal dari perusahaan ke perusahaan ataupun organisasi ke organisasi, di bagian bawahnya itu letter foot itu mempunyai sepertinya harus ditanda tangan agar tahu siapa gitu kan. Tujuannya tetap sama, siapa yang membuat memo ini, signature, tanda tangan, dan di bawahnya itu mempunyai nama siapa yang nanda tangannya gitu. And memo writing steps, dan di sini saya akan membahas steps membuat memo. The first is prepare blank memo that will be used. Siapkan memo yang kosong yang siap digunakan. Jadi bisa dibilang memo itu sudah mempunyai bagannya, setiap perusahaan sudah mempunyai bagannya masing-masing. Jadi kita itu harus menyiapkan seperti itu. Jadi tidak membuat dari awal gitu, manual dari awal. Kayak membuat logo ininya ditempel-tempelin, tidak usah. Biasanya si perusahaan itu sudah menyiapkan draft. Nah, draft untuk memo tersebut. Jadi kita tinggal menulis isinya saja, tidak usah menulis lagi alamat nama perusahaan ataupun menempelkan logonya. And yang kedua is writing can be typed or handwritten. Seperti tadi yang saya bilang, memo itu bisa ditulis menggunakan komputer ataupun tulis tangan. Confirm, and the three is confirm message or instruction in precise and concise language. Jadi karena memo ini bersifat formal, jadi kata-katanya itu harus bersifat formal juga. Jangan sampai memo ini bersifat formal tetapi kata di dalam surat yang kita gunakan itu informal gitu. Harus seperti itu ya. Harus, intinya memo itu kata-katanya harus formal, seperti saya, anda gitu, atau membutuhkan. Kan kalau informalnya mah aku, kamu, itu mungkin sudah tidak termasuk formal. Jadi kayak teman ke teman gitu, kalau aku, kamu, lo, gue, kayak gitu. And number 4 is sign and include the full name of the memo maker. Sebenarnya, dan yang terakhir, step yang terakhir itu kita harus menggunakan kita harus menulis tanda tangan kita, termasuk full nama pembuat memo itu. Misalkan saya mau membuat memo untuk perusahaan, meminta barang, dan di situ harus ada tanda tangan saya, tanda tangan, dan di bawahnya itu harus full name saya. Misalkan kan nama saya Gilang Saputra, berarti di bawah tanda tangannya itu harus full name Gilang Saputra, jangan Gilang atau nama panggilan Iyang atau apapun itu. Karena ini, sekali lagi, karena ini bersifat formal, jadi harus full name, jangan pakai nama panggilan ataupun cuman nama depannya aja. Dan ini contoh memo yang tadi saya definisikan kepada teman-teman semua. Maaf, ini gambarnya sedikit agak kepotong karena kelipat gitu. Dan betul, yang di atasnya itu ada logonya, nama perusahaannya ataupun organisasinya. Dan di sini di contoh memo yang saya berikan mempunyai nomor memonya itu. Nah itu, jadi memo itu bersifat penting untuk suatu perusahaan untuk diarsip kembali gitu. Jadi
setiap memo yang dibuat mempunyai nomor seri masing-masing. Dan yang ini saya kasih, yang beri saya contoh, ini nomor 3 tahun 2021. Jadi kalau misalkan mau membuat memo lagi, kita jangan menggunakan nomor yang sama, berarti kita menggunakan nomor yang selanjutnya, misalkan 4, dan jangan sampai ada nomor yang kosong. Misalkan nomor 1, 2, 3 ada, langsung loncat ke nomor 5. Nah, nomor 4-nya itu kemana? Nah, sebenarnya itu tidak boleh, karena yang namanya memo itu bersifat penting gitu kan. Ini ada dari siapa, bagian apanya, tujuannya ke siapa, dan ini perihal apa yang di memo itu butuhkan gitu, permintaan barang kayak. Dan ini contoh memo yang saya berikan ini sepertinya meminta barang. Melalui memo ini kami bermaksud untuk mengajukan permintaan barang. Baku, menggunakan kata baku gitu kan, karena ini bersifat formal. Di sini ada bagian apa yang dimintanya gitu, kayak poliform, dakron 2 oz, dakron 3 oz, 6 oz. Dan terakhir ada kata, karena sekali lagi karena bersifat formal harus mempunyai penutup kayak terima kasih untuk perhatiannya gitu. Dan di sini sepertinya memo yang saya berikan kepada teman-teman sebenarnya tidak sedikit sempurna, karena yang memo yang sempurna itu kan tadi harus mempunyai tanda tangan dan long name, harus nama lengkap gitu kan. Dan yang di sini Jamaludin, mungkin memang nama lengkapnya Jamaludin and Puji gitu, but I don't know Puji namanya lengkapnya siapa gitu kan, dan tidak ada tanda tangan. Seperti itu teman-teman, contoh yang saya berikan ke teman-teman. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Sebelumnya ada yang mau bertanya untuk perihal pesan singkat dan memo ini? Oke, kalau nggak ada, saya akan memberikan tugas. Silahkan klik link yang udah saya berikan yang di sini. Di sini saya memberikan tugas membuat pesan singkat menggunakan tulis tangan Anda. Lalu saat Anda sudah mengklik ini, nanti di sana tuh ada bagian untuk mengupload foto. Jadi kalian membuat memo, membuat surat pendek kepada siapa yang lengkap gitu, dari penerimanya, dari kontennya, dari pengirimnya gitu. Lalu dipoto dan upload di link ini. Sudah ada, nanti di situ ada nama, kelas, dan yang lainnya. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir di kelas hari ini. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Saya memberikan deadline ini sampai pertemuan kita selanjutnya, dan pertemuan selanjutnya kita akan mengecek bareng-bareng sama-sama apakah surat pendeknya itu sudah baik ataupun masih kurang gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.